Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di bagian timur sistem bintang seluruh langit yang luas, terdapat sebuah planet. Meskipun planet ini memiliki energi spiritual, namun tidak padat, itu adalah planet budidaya biasa. Setelah dua perang tersebut, tidak banyak pembudidaya yang tersisa di planet ini. Hanya para penggarap yayasan pendirian dan formasi inti yang tersisa. Kebanyakan sekte ditinggalkan. Saat itu musim gugur. Angin musim gugur bertiup, menyebabkan daun-daun kuning yang mati beterbangan di langit. Ada sebuah lembah di antara pegunungan. Lembah itu dipenuhi anggrek musim gugur. Anggrek jenis ini hanya mekar pada musim gugur. Keharuman bunganya tidak kuat, dan di bawah angin musim gugur, ada perasaan sedih. Saat ini, tidak jauh dari akhir musim gugur. Anggrek di lembah sedang bermekaran, memperlihatkan keindahan terakhirnya tahun ini. Jauh di dalam anggrek itu, ada sebuah rumah. Rumah ini sangat bobrok dan jelas sudah lama kosong. Mungkin ribuan tahun yang lalu, seseorang pernah tinggal di sini dan meninggal bersama anggrek tersebut. Saat ini, ada seorang lelaki tua yang duduk di luar rumah. Dia mengenakan pakaian biru dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia diam-diam memandangi anggrek di depannya, dan matanya muram. Angin musim gugur bertiup melalui lembah, menyebabkan anggrek bergoyang. Angin mendarat di tubuh lelaki tua itu, menyebabkan pakaiannya berkibar dan beberapa helai rambutnya melayang. Beberapa daun kuning diam-diam melayang menuju lembah di hadapan lelaki tua itu. Saat itu juga, dedaunan menghalangi pandangan anggrek. Orang tua itu menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Dia tiba-tiba mulai batuk hebat dalam waktu lama sebelum dia menjadi tenang. Dia memandangi dedaunan musim gugur dengan tatapan aneh, matanya dipenuhi keengganan. Musim gugur telah tiba. Anggrek ini tidak punya banyak waktu lagi. Sebentar lagi, mereka akan layu dan mati. Hanya pada saat ini tahun depan mereka akan mekar sekali lagi. Tapi saya tidak akan berada di sini untuk menyaksikan mereka mekar. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Dia melihat tangannya dan melihat tanda aneh seperti anggrek yang mengeluarkan semburan cahaya. Selama bertahun-tahun, ketiga segel ini telah selesai. Ini adalah hal terakhir yang akan saya lakukan untuk guru saya, gumam lelaki tua itu. Hari ini tahun depan, di mana saya akan berada? Saya tidak ingin bereinkarnasi lagi. Saya hanya ingin menutup mata. Guru, apakah Anda ikut? Orang tua itu mengangkat kepalanya. Orang tua itu tidak menoleh ke belakang. Dia duduk di sana sambil berkata dengan getir, "Saya tahu kamu di sini." Angin musim gugur membawa dedaunan musim gugur itu ke langit dan menjauh dari lembah. Namun, sosok yang datang bersama angin berdiri di belakang lelaki tua itu dan melihat ke depan. Tidak diketahui apakah sosok itu sedang memandangi lelaki tua itu atau pada anggrek yang akan layu, mungkin semuanya sama saja. Wang Lin berdiri di sana dengan pakaian putih. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan perlahan berbalik. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan rumit diikuti dengan kepahitan dan kemudian ketenangan. Namun, ada rasa hormat yang tersembunyi jauh di matanya. Setelah sekian lama, dia perlahan berlutut dan berbisik. Murid Xie Qing menyapa guru. Wang Lin memandang Xie Qing, dan hatinya sakit seolah-olah semua darahnya telah terkuras habis. Dia melihat kondisi fisik Xie Qing saat ini. Xie Qing berlutut di sana dan dengan lembut berkata, "Jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna adalah aku. Tapi aku adalah Xie Qing, bukan dia." "Kenapa kamu?" Wajah Wang Lin pucat. Dia tidak banyak berhubungan dengan Xie Qing. Tapi seperti 13, mereka berdua adalah muridnya. Guru, Xie Qing memandang Wang Lin, dan matanya perlahan menjadi lembab. Setelah sebagian ingatan murid terbangun, saya memilih untuk melarikan diri. Saya berjuang, saya tidak mau. Saya datang ke sini untuk melihat anggrek dan memikirkan tentang hidup saya. Saya akhirnya mengerti bahwa saya adalah Xie Qing. Saya bukan penguasa surgawi 7 warna Sudao. Xie Qing tersenyum. Jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna berisi kenangan hidupnya dan sangat berguna bagi guru. Saya tahu bahwa saat ini jiwa pertama, jiwa kedua, dan 4 jenderal semuanya sedang mencari saya.
Meskipun keempat jenderal itu adalah pelayan penguasa surgawi 7 warna, selama bertahun-tahun, pemikiran mereka telah berubah. Mereka mencari jiwa ketiga untuk tujuan mereka sendiri. Tidak peduli siapa di antara mereka yang menemukanku, aku tidak bisa lepas dari nasib di lahap. Guru, inilah nasib penguasa surgawi 7 warna. Ini adalah takdirku, aku tidak bisa melarikan diri. Bahkan memasuki siklus reinkarnasi tidak akan berhasil. Jiwa ketiga telah melarikan diri selama bertahun-tahun, tapi sekarang adalah akhir. Jiwa ketiga hanya memiliki ingatan, tidak ada jiwa asal, tidak ada mantra. Meskipun jiwa kuat, ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Daripada dimakan orang lain, aku lebih baik memberikannya pada guru, gumam Xie Qing getir. Wang Lin diam-diam merenung, dan hatinya terasa sakit menyengat. Meski dia berdiri di sana, rasanya seperti dia memasuki area yang sangat dingin. Rasa dingin menembus tulangnya dan menimbulkan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, dia telah memberitahu King Sui bahwa dia akan membunuh jiwa ketiga untuk menjaga keamanan King Sui, tetapi sekarang bagaimana dia bisa melakukannya? Ini bukan menepati janjinya tapi membunuh anak sendiri. Ingatannya tentang Xie Qing muncul di benak Wang Lin. Meskipun hal itu telah terkubur dalam pikirannya, hal itu begitu jelas saat ini, bagaimana dia bisa lupa? Wang Lin peduli dengan hubungan. Guru, murid telah membuat persiapan. Jika saya tidak mati setelah saya ditemukan, 2 jiwa lainnya akan menyatu dan kemudian 7 fragmen akan kembali secara otomatis. Meskipun saya merasa 5 dari 7 telah terpisah sepenuhnya, 2 sisanya akan kembali. Saya juga dapat merasakan bahwa keduanya sangat penting bagi guru. Jika aku tidak mati, jiwa ketiga tidak akan muncul. Jika aku tidak mati, mereka akan mati. Jika aku tidak mati, 3 jiwa penguasa surgawi 7 warna akan kembali menjadi 1 dan guru akan mati. Xie Qing menatap Wang Lin, matanya bersinar. Selama bertahun-tahun, setelah jiwa ketiga terbangun, saya menggunakan pengembangan jiwa saya dan membentuk 3 segel. Segel pertama tidak memerlukan kekuatan eksternal. Setelah saya mati, jiwa ketiga tidak akan memasuki reinkarnasi dan dapat diambil oleh guru. Pada saat itu, jiwa ketiga akan terbangun sepenuhnya setelah kematianku. Itu akan membuka inti dunia gua, pergi ke sana, dan membuka pintunya. Guru akan dapat meninggalkan dunia gua. 2 segel yang tersisa adalah sesuatu yang saya persiapkan untuk guru. Meminjam kekuatan yang akan masuk begitu pintu terbuka, guru dapat meminjam kekuatan itu dan menggabungkannya dengan 2 segel ini untuk menyegel jiwa pertama dan kedua. Maka semuanya akan tenang. Saat Xie Qing berbicara, dia mulai terbatuk. Saat dia terbatuk, dia mengeluarkan seteguk darah yang memercik ke anggrek di depannya. Itu mewarnai bunganya menjadi merah, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Ini karena jiwanya telah habis. Untuk ketiga segel ini, dia telah memberikan segalanya. Wang Lin memandang Xie Qing dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia mendengarkan Xie Qing, dan ketika dia melihat Xie Qing batuk darah, hatinya semakin sakit. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke langit. Ekspresinya sangat tajam saat dia mengaum. Saya, Wang Lin, mengambil kembali nasib saya sendiri dari takdir surgawi dan menjadi penguasa Dao surgawi. Tapi kenapa aku masih belum bisa menentukan nasibku sendiri? Kenapa aku terpaksa menghadapi keputusan seperti itu? Surga? Apakah itu surga dunia gua atau surga benua astral abadi? Apakah kamu melihat ini? Jika surga begitu tidak baik, maka aku, Wang Lin, bersumpah untuk menghancurkan surga seumur hidupku. Pembuluh darah di wajah Wang Lin membengkak dan dia tampak gila saat dia mengaum. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Aura ini seperti asap dan dengan cepat berkumpul membentuk pedang ilusi. Pedang ini mengeluarkan aura mengejutkan yang bisa menghancurkan langit. Pada saat ini, ekspresi Grand Empirin Xuan Luo berubah drastis untuk pertama kalinya sejak dia memasuki dunia gua. Dia menatap pedang ilusi di sekitar Wang Lin yang hanya bisa dilihatnya dan terkejut. Hindari aura kepunahan. Ini adalah aura kepunahan kekosongan. Kata-kata anak ini bisa menciptakan aura void extinction. Saat Xie Qing memandang Wang Lin, air mata mulai mengalir. Dia berlutut dan bersujud sekali. Jiwa saya terluka parah saat menunggu guru datang. Saya juga ragu-ragu, tetapi sekarang saya tidak menyesal.
Guru tidak perlu bertindak, saya berada di ambang kematian. Guru. Xie Qing memandangi anggrek di depannya dan menutup mulutnya. Air mata yang akan jatuh terhenti saat dia mengungkapkan senyuman dan mengambil nafas terakhirnya. Dia sudah mati. Saat dia meninggal, serpihan jiwa keluar dari tubuhnya. Ini adalah jiwa ketiga. Ini berisi kenangan reinkarnasi jiwa ketiga yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kehidupan Xie Qing. Karena segel Xie Qing, jiwa ketiga tidak dapat memasuki reinkarnasi. Ingatan itu dengan cepat menghilang, dan begitu hilang sepenuhnya, Xie Qing akan hilang selamanya. Ini bukan yang terakhir kalinya. Wang Lin, yang dipenuhi amarah, tiba-tiba menundukkan kepalanya. Ini adalah kemarahan terhadap dunia. Dia melangkah maju dan tiba di samping Xie Qing. Dia melambaikan tangannya dan menangkap jiwa ketiga. Saat dia meraih jiwa ketiga, jiwa itu benar-benar terbangun. Planet ini bergemuruh hebat dan langit bergolak. 4 sistem bintang besar bergetar. Gemuruh menggelegar memenuhi seluruh sistem bintang kuno saat kabut membanjiri segalanya. Kabut ini bergejolak seolah-olah ada banyak binatang buas di dalamnya. Setiap inci alam luar diselimuti kabut. Tekanan kuat datang dari alam batin yang jauh dan menyelimuti seluruh dunia gua. Di bawah tekanan ini, semua penggarap sistem bintang kuno gemetar hebat. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Namun, raungan dari langit seperti akhir dunia, menciptakan tekanan yang kuat pada orang-orang dan membuat mereka merasa tercekik. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya juga seperti ini. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka semua gemetar. Meski warisan mereka telah hilang, kenangan yang terkubur jauh di dalam jiwa mereka perlahan muncul. Kenangan tersebut merupakan ketakutan terhadap langit yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Awalnya ini tidak akan pernah terjadi, tapi sekarang mereka tidak punya pilihan. Ketika seluruh sistem bintang kuno berubah secara drastis, kabut menjadi semakin tebal. Segera, ia memblokir segalanya dan menduduki seluruh sistem bintang. Tepat pada saat ini, di suatu tempat di sistem bintang kuno, sistem bintang bergetar dan sejumlah besar batu muncul dari udara tipis. Mereka tampak seperti batu dan dengan cepat mengembun menjadi batu tulis. Bentuk batu tulis ini tidak beraturan, seolah-olah merupakan bagian dari sesuatu yang telah runtuh. Ia muncul dari kehampaan dan dibentuk oleh debu. Batu tulis besar ini memberikan aura kuno. Setelah batu tulis terbentuk, ia terbang menuju alam batin. Pada saat ini, di alam luar, penguasa tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Dia segera bangkit dan mengambil langkah maju. Dia muncul di sistem bintang yang dipenuhi kabut. Dia melihat ke kejauhan, dan rasa takutnya perlahan digantikan dengan keterkejutan. Jiwa ketiga telah terbangun. Inti dari dunia gua telah dibuka kembali. Wajah penguasa pucat, tapi dia tidak ragu untuk menyerang alam batin. Pada saat yang sama, di berbagai wilayah alam luar, selir yang masih hidup, termasuk selir yang ditemui Wang Lin di makam kuno, semuanya terbangun dari budidaya mereka. Mereka semua memandang bintang dengan ekspresi berbeda. Ada kegembiraan, kerumitan, dan ketakutan. Inti gua telah terbuka. Sesaat kemudian, para selir terbang dari berbagai tempat di alam luar menuju alam dalam. Pada saat yang sama, di alam batin, di Brilliant Void, area di sekitar planet Suzaku bergetar. Kabut bergolak dan kekosongan di luar planet terbuka secara diam-diam. Aura medan pertempuran asing keluar dari celah dan pecahannya dengan cepat terbang keluar. Mereka berkumpul untuk membentuk batu tulis lainnya. Batu tulis ini seperti benua kecil, dan terbang menuju Alheaven setelah muncul. Ini bukan satu-satunya tempat. Batu tulis yang sama juga terbentuk di sistem 3 bintang lainnya. Ada sejumlah batu tulis yang tidak diketahui jumlahnya yang mengalir menuju Alheaven dari seluruh dunia gua. Saat papan tulis itu terbang ke depan, ekspresi Daoi 7 warna, yang sedang mencari di Alheaven, sangat berubah. Tubuhnya bergetar ketika dia menatap lurus ke depan, dan kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Jiwa ketiga telah ditemukan, inti gua telah terbuka. Siapa yang pertama kali menemukan jiwa ketiga? Sang Taois 7 warna tampaknya menjadi gila saat dia menyerang ke depan. Ada juga 4 jenderal, mereka juga berada di Alheaven. Binatang kabut raksasa di depan mereka terisak dan gemetar, tidak berani bergerak maju.
Gemuruh bergema di seluruh sistem bintang dan kabut tiba-tiba muncul. Aura bukaan inti memenuhi setiap bagian dunia gua. Ekspresi keempat jenderal berubah drastis. Mereka sulit mempercayainya. Mereka mengira merekalah yang tercepat. Namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa seseorang telah menemukan jiwa ketiga sebelum mereka. Gua telah terbuka. Siapa yang menemukan jiwa ketiga? Mungkinkah itu Taoist 7 warna? Mereka berempat tidak ragu-ragu untuk menyerang dari mana aura itu berasal. Ada sosok lain yang lebih cepat dari mereka berempat. Saat mereka bergerak maju, sosok ini terlintas di benak mereka berempat. Sosok itu adalah hantu tua Zan. Saat ini, ekspresinya suram dan mengandung rasa takut yang tersembunyi. Jika dia tidak menemukan jiwa ketiga terlebih dahulu dan malah ditemukan oleh Taoist 7 warna, yang menunggunya adalah proses melahap dan kematian yang menyakitkan. Sayangnya, dunia gua berada dalam kekacauan. Bahkan ketika dia menyebarkan akal sehatnya, dia tidak dapat melihat jauh. Bisa jadi Wang Lin atau Taoist 7 warna, dia tidak tahu persis siapa. Namun, karena ketidaktahuan inilah ketakutannya menjadi semakin kuat. Di bawah ketakutan ini, dia bergegas maju seperti orang gila. Saat ini, dia tidak bisa memilih untuk melarikan diri. Bahkan jika Dao 7 warna telah menemukan jiwa ketiga, dia akan melawan ketika Dao 7 warna melahap jiwa ketiga. Saat hantu tua Zan bergerak maju, bayangan raksasa muncul di dirinya. Bayangan besar ini memiliki jubah yang terbuat dari kabut yang menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan mata yang suram. Rambutnya berkibar dan tubuhnya besar, menutupi sebagian besar langit. Sosok ini mengelilingi hantu tua Zan. Ini adalah salah satu dari 3 jiwa, yang memiliki semua pemahaman Dao. Pada saat inilah dunia gua mengalami pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua kehidupan di dunia gua mulai panik. Pada saat yang sama, kekuatan ini merobek alam surgawi kuno di alam luar yang telah disegel Wang Lin. Meskipun sebagian besar telah runtuh, masih ada beberapa murid 7 Dao Sekte yang masih hidup di dalamnya. Ketika segelnya dibuka, mereka keluar. Sambil terkejut, mereka menyerang Alheaven tanpa ragu-ragu. Ada juga wanita yang tidak pergi ke alam surgawi dan malah tinggal di sebuah planet di Sungai Panggil. Wanita ini bernama Zixia, dan dia adalah salah satu selir. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan melangkah maju. Ketika seluruh dunia gua berubah, lempengan batu besar mulai bergerak menuju Alheaven. Di Brilliant Void, di planet 5 elemen yang tersembunyi, kelompok kultivator yang dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma ragu-ragu sejenak. Lalu mereka menghela nafas dan bergegas menuju Alheaven. Yun Yifeng mengikuti lelaki tua bernama Ma dan memandang ke arah Alheaven. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Wang Lin, pertarungan terakhir kita tidak ada kesimpulannya. Mungkin kita bisa menentukan pemenang di inti gua. Dunia gua bergemuruh hebat dan kabut bergerak seperti laut. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa seluruh dunia gua telah berubah menjadi lautan kabut, dengan hanya Alheaven, tempat Wang Lin berada, yang terlihat jelas. Itu telah menjadi cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Pada saat ini, di alam surgawi, King Sui berdiri di luar rumahnya dan memandangi langit yang mendung. Dia merasakan ada panggilan di kepalanya, dan panggilan ini membuatnya merasa sangat kesal. Juga di alam surgawi, si Tunan terbangun dari kultivasinya. Dia dengan murung melihat ke depan, tapi tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara besar bergema di benak si Tunan dan King Sui. Suara ini milik Dao Master Blue Dream. Saya berjanji pada Wang Lin untuk membantunya. Tempat aneh itu telah terbuka, tapi saya tidak memiliki garis keturunan surgawi, jadi saya tidak bisa masuk. Aku perlu meminjam jiwa kalian. Apakah kalian berdua setuju? Kabut menyerbu dari segala penjuru dunia gua dan berkumpul di langit. Pada saat ini, Wang Lin sedang berdiri di lembah di planet di Alheaven. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat dia melihat muridnya Xie King memanggilnya, guru, untuk terakhir kalinya dan mati dengan senyuman. Dia marah karena surga mempermainkannya. Jika surga tidak menghormatiku, maka aku akan menghancurkan surga. Wang Lin menatap langit yang gelap dengan jiwa ketiga di tangannya. Saat jiwa ketiga muncul, Wang Lin membentuk koneksi dengannya. Dia tahu bahwa inti gua telah terbuka.
Dia juga tahu bahwa semua orang bergegas ke sini. Tujuan mereka adalah jiwa ketiga di tangannya. Namun, pada saat ini, jiwa ketiga berbeda dengan Wang Lin. Jiwa ini bukan lagi penguasa surgawi 7 warna, melainkan muridnya Xie King. Itu jelas bukan terakhir kalinya kamu memanggilku, Guru. Aku tidak akan mengizinkannya. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia melihat ke langit. Dia tiba-tiba mulai tertawa, dan tawa ini dipenuhi amarah. Dengan guru di sini, akan ada hari di mana Anda dapat mereformasi jiwa Anda dan membangkitkan ingatan Anda. Saat kamu bangun, kamu akan tetap menjadi muridku. Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, jiwa ketiga menyatu ke dalam tubuhnya. Tepat pada saat ini, langit gelap bergemuruh hebat. Kabut di langit melonjak gila-gilaan dan menjadi tebal. Wang Lin melihat batu raksasa seukuran benua muncul di langit. Pada saat yang sama, batu tulis kedua datang dari arah lain di lautan kabut. Kabut di Alheaven di sekitar planet Wang Lin bergejolak saat beberapa lempengan batu berkumpul dalam sekejap. Mereka tidak menyatu tetapi terhubung untuk membentuk garis besar. Garis besarnya masih belum lengkap sehingga belum diketahui bentuknya. Namun, aura dan tekanan yang dikeluarkannya menyebabkan jantung Wang Lin bergemuruh saat melihatnya. Dia mengerti apa itu. Meski dia terkejut, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia hanya berdiri di sana dan dengan tenang melihatnya. Segera, beberapa papan tulis lagi muncul dari kabut dan ditambahkan ke garis luarnya. Semakin banyak papan tulis yang tiba, garis besarnya perlahan menjadi lengkap. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah pintu raksasa. Pintu ini bukanlah pintu yang menuju ke benua astral abadi, melainkan pintu menuju inti gua. Setelah pintu ini dibuka, seseorang dapat memasuki inti gua. Meskipun ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat pintu itu, dia bukanlah orang asing di sana. Di salah satu papan tulis yang membentuk pintu, Wang Lin merasakan aura medan pertempuran asing dari planet Suzaku. Dia telah menyebarkan akal sehatnya dan melihat pemandangan mengejutkan di sana. Itu adalah bagian dari pintu yang rusak. Hari ini, pintu gua yang dirusak oleh Dao Surgawi muncul sekali lagi, menyebabkan dunia gua berubah secara dramatis. Ukuran pintunya tidak ada habisnya. Dari kejauhan terlihat sangat megah. Meski sebagian besar sudah selesai, masih banyak retakan di permukaannya. Namun, tak lama kemudian, sejumlah besar kerikil berterbangan dari kabut. Kerikil yang menghilang ke dalam kehampaan saat pintunya hancur merupakan bagian yang hilang. Ketika pintunya direformasi, bagian-bagian yang hilang ini dengan cepat tiba, mengisi celah-celah di pintu. Ketika pintunya selesai dibangun, aura yang mengguncang seluruh sistem bintang meletus. Aura ini membentuk badai yang dipicu dengan pintu di tengahnya. Badai itu membawa kekuatan yang sangat besar dan tiba-tiba menyebar. Kabut di kejauhan menjadi terdistorsi, dan kabut di area tersebut tiba-tiba menjadi lebih tipis. Cahaya 7 warna menyala di kabut dan Taois 7 warna keluar. Ekspresinya suram, dan ketika dia tiba, dia langsung melihat pintu bersama Wang Lin. Jadi itu kamu? Niat membunuh muncul di mata Taois 7 warna, dan dia merasa lega. Dibandingkan dengan jiwa ketiga yang ditemukan oleh hantu Tuazan, dia lebih suka jiwa itu adalah Wang Lin. Selama itu bukan hantu Tuazan, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Taois 7 warna melambaikan lengan bajunya dan dia berjalan menuju planet di luar pintu. Namun, saat dia mengangkat kakinya, badai meletus dari pintu. Badai itu sangat dahsyat, menyebabkan sosok Taois 7 warna terdistorsi. Ekspresinya berubah dan dia didorong mundur. Pada saat yang sama, hantu Tuazan muncul di arah lain. Gemuruh menggelegar terdengar setelah dia muncul, dan kabut di sekelilingnya tersebar. Hantu Tuazan berdiri di sana dengan rambutnya berkibar, dan tatapan dari bayangan di sekelilingnya menampakkan cahaya aneh saat ia menatap planet di luar pintu. Sebagai salah satu dari 3 jiwa, dia juga santai seperti Taois 7 warna dan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan pada saat yang sama. Itu dia. Meskipun dia memiliki Dao Surgawi, dia mencari kematian sejak dia mendapatkan jiwa ketiga. Hantu Tuazan mengepalkan tangannya di dalam bayangan namun tidak menyerang ke depan. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan menahan dorongan badai. Gemuruh menggelegar bergema saat dia didorong mundur dengan bayangan di sekelilingnya,
tapi cahaya aneh di matanya menjadi semakin terang. Wang Lin tidak kaget dengan penampilan mereka. Kebangkitan jiwa ketiga dan terbukanya inti gua secara alami akan terdeteksi oleh orang lain. Wang Lin tidak melihat mereka berdua. Sebaliknya, dia menatap tubuh Xie Qing yang sedang berlutut di hadapannya. Kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Karena kamu menyukai lembah anggrek musim gugur ini, tidurlah di sini ditemani anggrek musim gugur sampai aku membangunkanmu, gumam Wang Lin sambil mengangkat tangan kanannya. Lembah bergemuruh dan anggrek musim gugur bergerak perlahan, menutupi tubuh Xie Qing, meninggalkan kuburan yang ditutupi anggrek musim gugur. Sambil menghela nafas, Wang Lin memetik anggrek dan melihatnya. Dengan satu langkah, dia meninggalkan lembah dan tiba di langit. Dia mengambil langkah lain dan menghilang dari langit, menyerbu ke angkasa. Anggrek itu perlahan jatuh dari langit, tapi tidak berubah arah, perlahan-lahan mendarat di kuburan di lembah. Anggrek itu sangat indah, seolah dipenuhi kekuatan hidup. Setelah mendarat, ia mengeluarkan semburan cahaya hantu dan kemudian hancur menjadi abu. Saat ini, angin bertiup dan abunya berserakan di lembah. Mulai sekarang, planet tanpa nama ini akan dipenuhi anggrek musim gugur setiap musim gugur. Keharuman anggrek musim gugur memenuhi planet ini dan menemani Xie Qing yang tertidur. Badai mengamuk di sekitar pintu dan menghalangi semua orang di samping Wang Lin untuk mendekat. Di dalam, dia tidak menghadapi bahaya sama sekali. Badai ini tercipta saat pintu direformasi, pintu ini terbentuk kembali saat jiwa ketiga terbangun, dan jiwa ketiga berada di dalam Wang Lin. Oleh karena itu, badai ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Di depannya ada gerbang, dan di belakangnya ada planet. Selain dari pintu, dia juga melihat ke arah 7 warna Dao dan hantu tua Zan. Hantu tua Zan menantang badai. Ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan jelas merasakan keberadaan jiwa ketiga di dalam dirinya. Dia segera meraung, Wang Lin, berikan aku jiwa ketiga dan orang tua ini akan menjamin keselamatanmu dan seluruh alam surgawi. Orang tua ini juga akan membukakan pintu bagimu untuk menuju ke benua astral abadi. Mata Taois 7 warna berbinar dan dia berbicara dengan nada muram, Wang Lin, jika kamu memberikan jiwa ketiga kepada tuan ini, aku akan membangkitkan istrimu. Saya tidak menginginkan Dao surgawi, dan saya akan memberikan dunia gua ini kepada Anda. Selama aku memiliki jiwa ketiga, aku akan pergi dan tidak pernah kembali ke tempat ini. Bagaimana? Kata-katanya bahkan lebih memikat daripada kata-kata hantu tua Zan. Jika bukan karena hubungannya dengan Xie Qing, King Sui, dan situ, Wang Lin akan tergoda. Namun, saat ini, Wang Lin bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Dia berdiri di luar gerbang dan memejamkan mata seolah sedang menunggu sesuatu. Perilaku Wang Lin menyebabkan Old Ghost Zan dan Seven Colored Daois meluap dengan niat membunuh. Namun, mereka tidak dapat bergerak maju karena badai tersebut. Namun mereka tahu badai itu pada akhirnya akan mereda. Tidak butuh waktu lama hingga suara gemuruh terdengar dari sisi lain pintu, dan keempat jenderal pun tiba. Mereka terdorong mundur oleh badai dan mengambil waktu sejenak untuk menstabilkan diri. Saat mereka menoleh, ekspresi mereka berubah. Mereka segera melihat bahwa jiwa ketiga telah diambil oleh Wang Lin. Mereka juga melihat Wang Lin dikelilingi oleh 7 warna Dao dan hantu tua Zan, tidak ada jalan keluar. Penampilan mereka sama sekali tidak mengejutkan Wang Lin. Matanya masih terpejam saat dia dengan tenang berdiri di sana. Sesaat kemudian, suara melolong bergema dan penguasa muncul di luar pintu. Tubuhnya didorong ke belakang dan dia tiba di sebelah Taois 7 warna. Dia menatap sosok Wang Lin dengan kecurigaan di matanya. Tak lama setelah penguasa tiba, beberapa sinar cahaya menembus kabut dan tiba. Di dalam sinar cahaya ada wanita cantik, mereka adalah selir kekaisaran surgawi. Salah satu dari mereka memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dia adalah selir ketiga, orang yang pernah berinteraksi dengan Wang Lin di makam kuno. 7 murid sekte Dao yang telah melarikan diri dari alam surgawi kuno di alam luar tiba bersama para selir. Mereka mengepung area itu dan menatap Wang Lin. Tidak butuh waktu lama sebelum Zixia tiba dari Sungai Panggil. Setelah melihat sekeliling, tatapannya tertuju pada Wang Lin, yang dikelilingi, dan ada kilatan niat membunuh di tatapannya.
Dia membenci Wang Lin sejak dia menolak untuk bergabung dengannya. Niat membunuh sudah muncul di hatinya saat itu. Jika bukan karena dia tahu dia bukan tandingan Wang Lin, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Ketika dia melihat Wang Lin dikelilingi, dia mencibir. Sesaat kemudian, ada kilatan cahaya biru dan Dao Master Blue Dream muncul. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dao 7 warna dan hantu tua Zan segera menoleh. Ekspresi Dao Master Blue Dream tenang saat dia berdiri di sana. Dia benar-benar mengabaikan tatapan Dao 7 warna dan hantu tua Zan. Yang terakhir muncul adalah orang-orang dari planet 5 elemen, dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma. Penampilan mereka mengejutkan semua orang. Saat mereka muncul, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya tenang, dan saat dia membuka matanya, perhatian semua orang beralih dari orang-orang dari planet 5 elemen dan berkumpul kembali padanya. Semua orang di sini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan orang biasa akan terkejut dengan pertemuan ini. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral, dan tatapannya menyapu semua orang di sini. Mereka yang seharusnya datang semuanya telah datang. Yang kalian semua inginkan hanyalah jiwa ini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan jiwa ketiga muncul. Saat jiwa ketiga muncul, tatapan semua orang, di samping Dao Master Blue Dream dan selir ketiga, berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Khususnya, mata dari 7 warna Dao, hantu tua Zan, dan 4 jenderal dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan yang jelas atau tersembunyi. Anda mungkin pemburunya atau saya pemburunya. Anda bisa membunuh saya dan mendapatkan jiwa ketiga, tetapi siapapun yang masuk harus bersiap untuk dibunuh oleh saya. Kalian semua memiliki darah benua astral abadi dan menganggap diri kalian abadi. Tapi dalam perburuan ini, kalian mati atau aku hidup. Saya belum membunuh banyak makhluk surgawi di benua surgawi abadi. Saya harap Anda semua bisa menjadi salah satu dari mereka. Sekarang biarkan permainan kejam ini dimulai. Suara tenang Wang Lin terdengar dingin saat dia melihat sekeliling dan menunjukkan senyuman dingin. Tangan kanannya mengepal di hadapan semua orang dan jiwa ketiga menghilang kembali ke dalam tubuhnya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya ke pintu. Pintu gua, buka. Siapapun yang memiliki jiwa ketiga dapat membuka pintu ke inti gua. Di antara orang-orang di sini, hanya Wang Lin yang bisa melakukannya. Dia tidak khawatir dengan niat membunuh orang-orang di sini. Dia tidak berniat untuk pergi, dia berada di tengah-tengah inti gua, akan memulai pembantaian terakhirnya di dunia gua. Wang Lin akan melakukan apa saja dalam pembantaian ini. Setelah dia melambaikan lengan bajunya, suara gemuruh datang dari dalam pintu. Retakan dari atas ke bawah muncul di tengah pintu, membelahnya menjadi 2. Bahkan lebih banyak lagi suara gemuruh yang bergema di seluruh dunia gua. Pintu mulai bergerak perlahan seolah sepasang tangan tak kasat mata mendorongnya hingga terbuka. Saat pintu perlahan terbuka, badai menjadi semakin kuat dan tangisan kesedihan yang tak ada habisnya pun keluar. Tangisan itu bisa mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya pintu ini terbuka sejak runtuh. Gemuruh yang menggelegar menyebabkan telinga semua orang berdengung dan mundur. Bahkan Taois 7 warna dan hantu tua Zan terpaksa mundur ketika pintu terbuka. Hanya Wang Lin yang berdiri di luar pintu tanpa bergerak. Saat ini, pintu telah terbuka ribuan kaki. Namun, baru dibuka 30%. Wang Lin berjalan ke depan dengan senyum dingin dan melangkah di antara 2 pintu besar saat semua orang memperhatikannya. Saat dia masuk, tatapannya menyapu semua orang di sekitarnya dan akhirnya berhenti pada Dao 7 warna dan hantu tua Zan. Aku akan menunggu kalian semua di dalam. Kata-kata Wang Lin bergema. Dia melangkah ke pintu yang setengah terbuka dan menghilang. Saat Wang Lin menghilang, badai menjadi lebih hebat dan menderu. Badai sepertinya mencapai puncaknya, memaksa semua orang mundur sekali lagi. Mencari kematian, mata 7 warna Dao dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Wang Lin. Ada juga hantu tua Zan. Bayangan di sekelilingnya menatap pintu tempat Wang Lin menghilang, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Mereka berdua tidak mengindahkan kata-kata Wang Lin, tetapi sisanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Secara khusus, 4 jenderal dan selir diam-diam merenung ketika mereka terpaksa mundur. Waktu perlahan berlalu. Setengah jam setelah Wang Lin masuk, pintu terbuka sepenuhnya.
Saat itu benar-benar terbuka, badai menyebar dengan gila-gilaan, mendorong semua orang mundur puluhan ribu kaki. Namun, pada saat ini, badai tiba-tiba menghilang. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Kekuatan yang menghalangi semua orang sudah tidak ada lagi, dan pintunya terlihat jelas di hadapan mereka. Taois 7 warna adalah orang pertama yang bergegas keluar. Ada kilatan cahaya 7 warna dan kemudian dia muncul di samping gerbang dan melangkah masuk. Tak lama setelah itu adalah hantu tua Zan. Dia tidak akan pernah membiarkan jiwa ketiga diperoleh oleh Taois 7 warna. Saat ini, mereka berdua memasuki pintu satu demi satu. Orang ketiga yang masuk adalah penguasa. Dia ragu-ragu sejenak di luar pintu dan mengatupkan giginya saat dia masuk. Setelah ketiganya adalah Dao Master Blue Dream. Sejak awal, dia tenang. Pada saat ini, dia perlahan sampai di depan pintu, menghela nafas, dan berjalan masuk. Setelah hening sejenak, orang-orang lain di luar pintu mengambil keputusan dan masuk. Masing-masing masuk dengan tujuan berbeda. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mengira Wang Lin bisa menjaga jiwa ketiga. Kemungkinan besar 7 warna baru akan muncul di antara Taois 7 warna dan hantu tua Zan. Mereka datang dari pintu ini, dan sekarang, setelah bertahun-tahun, mereka memasukinya lagi. Itu seperti siklus reinkarnasi, atau titik asal. Saat berbagai penggarap masuk satu persatu, yang terakhir masuk adalah orang-orang dari planet 5 elemen yang dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma. Mereka harus pergi, dan mereka masuk sambil menghela napas. Hanya setelah semua orang menghilang ke dalam pintu barulah Xuan Luo muncul dari kehampaan. Dia melihat ke pintu dan merenung sedikit sebelum dengan santai mengikutinya. Sidang anak ini harus berakhir di sini. Dunia gua masih tertutup kabut, namun suara gemuruh yang bergema di seluruh dunia gua perlahan-lahan menjadi tenang hingga menghilang. Di Alheaven, pintu inti dunia gua tetap terbuka seolah menunggu semua orang yang memenuhi syarat untuk masuk. Namun, pintu menuju inti gua hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dengan garis keturunan dari benua astral abadi. Jika yang lain ingin masuk, mereka hanya bisa meminjam jiwa seperti Dao Master Blue Dream. Semua pembudidaya yang menyadari perubahan ini diam-diam menunggu orang pertama keluar dari pintu. Baik alam dalam maupun alam luar adalah sama. Beberapa orang yang mengetahui rahasia tempat ini, seperti King Sui dan Situ, diam-diam mengamati dari alam surgawi. Mereka memahami bahwa orang pertama yang keluar kemungkinan besar adalah 7 warna surgawi yang baru. Jika itu Wang Lin, maka itu berarti semuanya berakhir dengan sempurna. Ini adalah masalah yang akan menentukan nasib seluruh dunia gua, ini adalah masalah hidup dan mati. Entah dunia gua akan menjadi milik penguasa surgawi 7 warna yang baru, atau akan terjadi perubahan. Namun, tidak peduli apa, manusia di dunia gua melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Di dalam pintu, dunia sebelum Wang Lin tampak kabur. Itu benar-benar hancur karena perang yang terjadi di sini. Dia menoleh dan melihat tungku raksasa mengambang di antara reruntuhan. Ada untaian gas hitam di sekitar tungku, dan sepertinya terhubung dengan dunia. Wang Lin memiliki jiwa ketiga di dalam dirinya. Itu disegel oleh Xia King, sehingga tidak bisa memasuki reinkarnasi. Berkat jiwa ketiga, Wang Lin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang inti gua daripada orang lain. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap tungku dengan sedikit gairah. Tempat itu adalah inti dari gua. Itu juga merupakan tempat pintu menuju benua astral abadi. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah maju. Dia bergerak sangat cepat seperti seberkas cahaya. Di bawahnya, di antara reruntuhan, samar-samar dia bisa melihat bahwa itu dulunya adalah alam yang indah. Tempat ini adalah gua yang sebenarnya, disinilah dia melakukan budidaya pintu tertutup. Atau bisa dikatakan ini adalah pusat dari seluruh dunia gua. Namun, semuanya hancur, dan perasaan sedih muncul di hati Wang Lin. Wang Lin merasakan kenangan saat melihat semua ini. Dia tahu bahwa perasaan ini bukan datang dari dirinya melainkan dari jiwa ketiga. Wang Lin diam-diam merenung saat dia terbang melintasi reruntuhan di sini. Semua batasan di sini telah dilanggar dan tidak ada lagi. Namun, Wang Lin berhenti tak lama setelah dia mulai terbang. Dia melihat ke bawah, dan matanya menunjukkan cahaya aneh.
Meskipun pembatasan di sini telah dicabut, masih ada beberapa bagian yang tersisa. Mereka dapat digunakan untuk membentuk batasan baru. Wang Lin menunduk, tangannya membentuk segel tanpa ragu dan garis darah muncul di kedua matanya. Saat tangannya membentuk segel, batasan tak terlihat mendarat di reruntuhan di bawah. Cahaya hantu dalam jumlah besar datang dari reruntuhan di bawah. Setelah satu dupa, cahaya hantu bersinar terang. Cahaya hantu menyelimuti Wang Lin, dan lebih banyak lagi garis darah muncul di matanya. Kemudian dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, garis-garis darah muncul di hadapannya. Garis darah ini segera mulai meluas melewati Wang Lin dan menutupi seluruh reruntuhan di sini. Dari kejauhan, ini pemandangan yang mengejutkan. Garis darahnya hampir setebal lengan dan merupakan pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Nafas Wang Lin menjadi agak kasar, dan sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya. Garis darah menghilang tanpa jejak. Pembentukan pembatasan telah selesai. Cahaya hantu dari tanah perlahan menghilang dan kembali normal. Wang Lin melihat kembali ke pintu masuk dan mencibir. Dia berbalik dan mendekati tungku yang dikelilingi oleh gas hitam. Dia kemudian menghilang ke dalam tungku.